Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Rinaldi yang biasa dipanggil Rama dengan NIM 2010125200002. Saya mahasiswa Magister Teknik Elektro di Telkom University. Pada video kali ini saya ingin membagikan pemahaman saya mengenai sebuah studi kasus kewirausahaan yang sangat inspiratif dari raksasa teknologi dunia, Nvidia. Mungkin untuk Nvidia ini sendiri mungkin tidak asing didengar oleh kita semua, apalagi untuk kalangan Gen Z yang sering menggunakan Nvidia ini untuk bermain game atau sekedar rendering video. Mungkin untuk Nvidia sendiri itu mungkin sudah terpasang di laptop kita masing-masing maupun komputer mungkin saat merakit ataupun PC mini ataupun lainnya yang berhubungan dengan rendering video. Jadi untuk Nvidia sendiri itulah untuk sekarang udah sangat, ya bisa dibilang sangat terkenal dan suatu perusahaan raksasa juga bisa dibilang, walaupun ada kompetitornya yaitu AMD untuk Nvidia sendiri. Kisah ini adalah bukti nyata bagaimana sebuah kegagalan bernilai 5 juta dolar justru menjadi fondasi bagi terciptanya kerajaan bisnis bernilai triliunan dolar. Hi, welcome to NVIDIA. In many ways, is the future of computing. They said the future was a dream. Welcome back, everybody. Jensen is here, of course, the CEO of NVIDIA. This is the clear winner of every winner in the world of artificial intelligence thus far. His company powers everything from OpenAI, Google's programs, Meta. We're all frenemies in some ways. We'll talk about it. Most valuable tech company? This company is now worth more than most other countries' GDP in the world. It has, in fact, surpassed Australia, South Korea, even Russia. Every innovation, every breakthrough, every connection, every revolution. They are all powered by a single spark. Only 4 companies in the world are worth more than $2 trillion. Quick, what's the most valuable tech company you can think of? Tesla? Is it Apple? Maybe Meta? Whichever one came to mind, the chances are that it is still not as valuable as Nvidia. And it changes everything. While it might not have the instant name recognition of an Apple or a Tesla, Nvidia is one of the most important companies in the world, as well as being one of the most profitable. NVIDIA's done it again, the chip giant blowing past analyst expectations in its strong fiscal first quarter. Data center revenue alone soaring by 427% year over year. Just as interesting as its current success is, so is its incredible backstory. NVIDIA has been around since the 1990s, but only really found itself among the big leagues in the last decade. But how did the company get started? And how is AI about to make it even more powerful? Stick around and find out. Mari kita kembali ke tahun 1996. Saat itu Nvidia adalah sebuah startup yang sangat bisa dibilang baru dan masih kecil, yang sedang berjuang keras dan memiliki satu kontrak penting membangun chip grafis untuk konsol terbaru milik Sega. Taruhannya sangat besar. Jika mereka berhasil mengirim produk tersebut, mereka akan bertahan, namun jika gagal, perusahaan tersebut akan mati. Di pertengahan proyek, pendiri Nvidia yaitu Jensen Huang menyadari sebuah bencana fatal. Nvidia mendesain chip yang menggunakan arsitektur segi 4, padahal standar DirectX terbaru dari Microsoft hanya mendukung grafis berbasis segitiga. Hal ini berarti chip buatan mereka tidak akan bisa menjalankan game modern dengan semestinya. Di titik ini, Jensen dihadapkan pada dua pilihan sulit. Ini ya bisa saja menyelesaikan chip tersebut dan mengambil uang meski sehingga akan menderita kerugian di kemudian hari, atau mengakui kesalahan tersebut dan mengambil resiko langsung bangkrut. Saat itu, Nvidia hanya memiliki sisa uang tunai untuk bertahan hidup selama kurang lebih 30 hari. Jensen memilih jalan kejujuran. Ia terbang ke Jepang untuk menemui CEO Sega saat itu, Seikuro Timajiri, secara langsung.
Ia mendapatkan bahwa desain chip Nvidia salah dan menyarankan agar Sega mempertimbangkan untuk menggunakan chip dari kompetitor. Lalu, setelah mengakui kegagalan tersebut, Jensen mengajukan sebuah permintaan yang sangat berani. Ia meminta Sega untuk tetap membayar $5 juta tersebut karena tanpa dana itu Nvidia akan bangkrut dalam hitungan hari. Alih-alih bereaksi dengan kemarahan, CEO Sega sangat menghargai kejujuran Jensen. Beliau setuju untuk memberikan uang tersebut yang pada dasarnya merupakan sebuah langkah investasi pada karakter Jensen. Uang $5 juta tersebut memberikan Nvidia waktu 6 bulan untuk bertahan hidup dan mengembalikan perusahaannya. Engineering di Nvidia langsung membuang desain lama yang cacat dan berinovasi menciptakan chip baru yang dinamakan Riva 128. Chip ini yang akhirnya sukses besar di pasaran dan berhasil menyelamatkan perusahaan. Tekanan luar biasa yang dari masa kritis ini pada akhirnya membentuk karakter kepemimpinan Jensen. Bahkan hingga hari ini, ia selalu menanamkan kepada karyawan bahwa perusahaan selalu berada 30 hari dari kebangkrutan demi menjaga mindset startup agar tetap hidup. Oke, mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.